Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, naga, makhluk mitologi paling terkenal di dunia. Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Di Eropa, naga selalu dilambangkan sebagai makhluk yang jahat. Namun bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini, sehingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Tidak hanya di dunia ini, bahkan di alam goib, ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga dan istana iblis. Kenapa kita berani mengatakan ular yang berada di alam goib adalah naga? Sebab dikisahkan dahulunya ular di surga memiliki kaki yang berkesesuaian dengan naga yang juga memiliki kaki yang diyakini mitologinya oleh penduduk dunia. Ular naga di surga dan di istana iblis. Ular naga dahulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka terusir di surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata dan dihilangkan kakinya oleh Allah. Dan ada yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Dalilnya ular naga dulunya adalah makhluk surga. Diriwayatkan dari As-Sudi, dari Abi Balik, dari Abi Sholih dan Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdi dan dari Ibnu Mas'ud, dan dari banyak sahabat Nabi SAW berkata, tatkala Allah Azza wa Jalla berkata kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang banyak lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Iblis berupaya untuk masuk menemui mereka berdua di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Lalu muncul seekor ular yang memiliki 4 buah kaki seperti layaknya onta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Iblis membujuk ular itu agar mau memasukkannya ke dalam mulutnya sehingga ia membawanya bertemu dengan Adam. Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya, sementara mereka tidak mengetahui tatkala Allah menghendaki suatu perkaranya. Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu, sementara Adam tidak memperdulikannya. Waktu iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak sirna?" Dia mengatakan lagi, "Maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon apabila engkau memakan darinya, maka engkau akan jadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya?" Iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua." Sungguh iblis menginginkan dengan itu agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat setelah membaca kitab malaikat. Adam tidak mengetahui perihal ini. Adam enggan memakan buah dari pohon itu. Akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya, kemudian dia berkata, "Wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku." Dan tatkala Adam memakannya, maka tampaklah aurat mereka berdua dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun surga. Tariku Rasulullah Wallahul Muluk, juz 1 halaman 28. Abdur Rajak dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawaran itu. Lalu dia berkata kepada ular, 'Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkanku ke dalam surga.' Maka ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya lalu masuk ke dalam surga. Tadinya ular ini berjalan dengan 4 kakinya, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya." Ibnu Abbas berkata, "Maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu." Luqtul Marjan fi Akhmalil Jan, Imam Suyuti. Dalilnya ular naga akhirnya menjadi makhluk penjaga istana iblis. Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular.
karena jasanya yang pernah diberikan di langit yang telah membantunya untuk bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan sebagai yang dekat dengan iblis di istananya, dan ular terkuat di dunia ini adalah ular naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, dari Ali, dari Abu Nadroh, dari Abu Said bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyadah, "Apa yang kamu lihat?" Dia menjawab, "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Maka Rasulullah bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyadah adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah yang memiliki kasyaf syaitani, yang matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis karena kekeramatannya. Para sahabat bahkan sampai menganggap Ibnu Sayyadah ini adalah Dajjal. Ibnu Sayyadah dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah kasyaf syaitaninya, karena memang Ibnu Sayyadah adalah salah satu kahin atau dukun, maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis, tidak segan para jin untuk merubah diri mereka menjadi ular di setiap kesempatan ketika bertasyakul atau beralih rupa. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya, sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tabarani dan sanad yang sahih. Bahkan ada agama Hindu, seorang dewa bernama Siwa memiliki khodam berupa ular. Dan banyak sekali praktisi ilmu esoteris baik yoga, prana, reiki, tenaga dalam, merpati, putih dan lain-lain yang mengolah kundalini yang tidak lain adalah Dewi Ular untuk kesaktian mereka. Sahabat yang beriman, dan sangat disayangkan sekarang ini, ular banyak sekali diagungkan di dunia ini, bahkan banyak menjadi simbol-simbol ilmu bela diri, simbol keberuntungan. Gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah, keramik dijadikan merek dagang, dibuatnya patung. Padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan dunia ini diciptakan tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga makhluknya yang bersifat gaib. Makhluk gaib merupakan makhluk yang tidak kasat mata. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat mereka. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selain manusia dan makhluk hidup lainnya, hewan dan tumbuhan, Allah juga menciptakan jin, setan, dan iblis. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar sebutan jin atau setan. Namun tahukah kita apa itu iblis dan bagaimana sejarahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Siapakah iblis itu? Al-Hasan Al-Basri berpendapat mengenai iblis. Beliau mengatakan, iblis tidak pernah menjadi golongan malaikat sekejap mata pun sama sekali, dan dia benar-benar asal-usul jin. Sebagaimana Adam adalah asal-usul manusia, diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat 50 dan disahihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi lainnya. Iblis dijadikan penguasa atas surga bagian bawah. Dia termasuk suku malaikat yang disebut jin. Mereka disebut jin karena mereka adalah penjaga surga atau al-jannah. Selain menjadi penguasa, iblis adalah penjaga surga. Kesombongan iblis membuatnya dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur
dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud pada Adam karena kesombongan dan kedengkiannya. Kesombongan iblis ini dilantarkan ia merasa lebih baik karena diciptakan dari api dibandingkan dengan Adam, manusia yang diciptakan dari tanah. Qala anna khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Shad ayat 76. Kesombongan iblis telah membuatnya terusir dari surga. Ia pun meminta penangguhan hingga hari kiamat tiba. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia agar menemaninya di neraka. Kisah ini tertuang jelas dalam firman Allah Ta'ala Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18 berikut ini. Ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat 14. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Ayat 15. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ayat 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 11-18. Inilah awal mula munculnya permusuhan antara iblis dan manusia. Ia menilai bahwa penyebabnya hingga dilaknat dan diusir dari surga ialah manusia. Sampai saat ini, iblis terus-menerus berusaha menggoda dan menyesatkan manusia dari berbagai arah. Sahabat yang beriman, semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski berat, jangan pernah berhenti untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan mengenai sejarah iblis yang tertuang dalam Al-Quran. Semoga dapat menambah pengetahuan keislaman kita. Terima kasih. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.